Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke pertemuan ketiga. Di sini kita masuk ke materi perlunya integrasi bagi bangsa Indonesia. Materi pembelajaran pada pertemuan kali ini diantaranya ada konsep dan urgensi integrasi nasional, kemudian sumber historis, sosiologis, dan politis integrasi nasional, dan terakhir adalah dinamika dan tantangan pembangunan integrasi. Konsep dan urgensi integrasi nasional. Jadi apa yang terjadi jika sebuah bangsa tidak mau bersatu? Coba dipikir dulu. Menurut kalian apa sih yang terjadi kalau suatu bangsa itu tidak mau bersatu? Silahkan tulis di kolom jawaban. Tentunya kalau suatu bangsa tidak mau bersatu atau masyarakat yang ada di dalam suatu bangsa tidak mau bersatu, tentu bangsa tersebut akan tercerai-berai. Jadi kita bisa analogikan, misalkan kalian dengan pasangan kalian atau kalian dengan teman kalian, tapi kalian sudah tidak bisa sepaham, tidak bisa memiliki kecocokan, tidak sevisi, tidak semisi, kemudian mungkin memiliki kepribadian yang tidak cocok sama sekali, gaya berbudaya atau gaya bergaul yang tidak cocok sama sekali, ya maka tentu bisa jadi udah kalian tidak akan memiliki banyak interaksi satu sama lain, ya kayak cukup tahu saja gitu, atau bahkan tidak mau bersatu. Jadi kayak misalkan kita analogikan sebagai sebuah pasangan tadi, ya kalau memang sudah tidak cocok maka akan menempuh jalan masing-masing. Maka di sini menjadi sebuah urgensi bahwa integrasi nasional itu diperlukan gitu. Jadi karena kalau misalkan sudah tidak mau bersatu pasti akan terpecah belah atau kita akan terpisah masing-masing gitu. Integrasi nasional atau national integration itu berasal dari dua buah kata, yaitu integrasi dan nasional. Secara etimologisnya, integrasi itu berarti pembauran atau penyatuan sehingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Ini menurut KBBI. Sementara nasional itu bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri dan meliputi suatu bangsa. Menurut beberapa ahli, mereka mengartikan terminologi makna integrasi nasional itu sebagai berikut ya. Jadi di poin pertama, ini menurut Christine Drake di tahun 1989, national integration involves the way people in different areas of a country and of different ethnic, socio-cultural, and economic backgrounds feel themselves to be united and function as one nation. Jadi bagaimana mereka yang memiliki latar belakang etnis dan sosial, kultural, bahkan ekonomi berbeda yang berada pada suatu wilayah tertentu. Jadi orang yang berada di suatu wilayah tertentu dengan latar belakang etnis, sosial, kultural, dan ekonomi yang berbeda, mereka merasa bahwa mereka menjadi satu dan memiliki fungsi yang sama menjadi sebuah negara gitu. Menurut Safruddin Bahar di tahun 1996, integrasi nasional itu merupakan upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Jadi di sini artinya sudah membahas dua hubungan, yaitu hubungan secara horizontal dan hubungan secara vertikal. Jadi ada dimensi vertikal dan horizontal di dalam integrasi, di mana dimensi horizontalnya itu adalah antar masyarakat. Jadi sesama masyarakat mereka sudah mau berintegrasi. Sedangkan dalam dimensi vertikalnya ini berarti hubungan antara
elit dan massa atau antara pemerintah dan yang diperintah. Ini sudah harus ada sebuah sinergi dan kesepakatan untuk menyatukannya gitu. Kemudian menurut Juliati Suroyo, integrasi nasional mencerminkan proses persatuan orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda atau memiliki berbagai perbedaan baik etnisitas, sosial, budaya, atau latar belakang ekonomi menjadi satu bangsa atau nation, terutama karena pengalaman sejarah dan politik yang relatif sama. Jadi kalau di Indonesia kita itu memiliki banyak sekali pulau, banyak sekali suku, banyak sekali ras, banyak sekali agama, latar belakang politik juga berbeda, mungkin karena dulu kerajaannya berbeda-beda juga, tetapi karena kita memiliki perasaan yang sama di bawah tekanan penjajahan yang sudah cukup lama, sudah sangat lama saat itu, dari berbagai negara yang menjajah, akhirnya kita menyatukan satu tujuan yang sama, yaitu untuk membentuk suatu negara yang berdaulat begitu. Kemudian yang keempat di sini menurut Ramlan Surbakti, integrasi nasional sebagai proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Dari beberapa pendapat ahli yang di slide sebelumnya, kita bisa bilang beberapa poin di bawah ini ya. Kita ada 3 poin. Yang pertama, berdasarkan pendapat di atas, integrasi nasional menggambarkan proses dan keadaan. Kemudian integrasi nasional menunjuk pada proses pembentukan ke arah penyatuan atau proses penyatuan. Jadi integrasi itu nanti dikatakan adalah sebuah proses penyatuan. Nah, sebaliknya nanti proses untuk pembubaran atau perpecahan itu nanti kita ke arah disintegrasi ya. Sedangkan integrasi nasional menunjuk pada keadaan sebagai kesadaran bersama dari orang-orang atau kesadaran akan identitas bersama di antara warga negara. Jadi ini sudah ada kesadaran dan kesepakatan di antara warga negaranya bahwa itu menjadi identitas dari mereka. Ini berarti bahwa meskipun kita memiliki kasta yang berbeda, agama dan daerah yang berbeda, kita juga berbicara bahasa daerah yang berbeda, tapi kita mengakui kenyataan bahwa kita semua adalah satu. Jadi contohnya yang sudah dideklarasikan adanya Sumpah Pemuda. Kita sudah sepakat bahwa kita berbangsa satu, kita bertanah air satu, kita berbahasa satu gitu. Jadi kita menyepakati identitas bangsa tersebut. Dan akhirnya menghilangkan sekat-sekat perbedaan yang muncul, yang itu bisa mengarah dan memicu konflik-konflik horizontal yang pada akhirnya berakhir dapat menimbulkan disintegrasi suatu bangsa. Ini ada diskusi lagi. Silahkan ditanggapi pertanyaan berikut. Dalam hal integrasi bangsa, hal-hal apakah yang kiranya perlu diintegrasikan? Silahkan tuliskan pendapat kalian. Sumber historis, sosiologis, dan politis integrasi nasional. Ini menurut perkembangan sejarah integrasi di Indonesia, menurut Juliati Suroyo pada tahun 2002. Ada 3 model integrasi. Yang pertama ada model integrasi imperium, yaitu era kemaharajaan atau kerajaan ya. Ini terutama yang di highlight di sini adalah Imperium Majapahit atau Kemaharajaan Majapahit. Di dalamnya ada struktur kemaharajaan konsentris. Di sini wilayah inti kerajaan atau Nagara Agung. Di dalamnya ada Pulau Jawa, Madura yang diperintah langsung oleh raja dan saudaranya. Kemudian wilayah di luar Jawa, mancanegara dan pasisiran, ini ada kerajaan-kerajaan otonom. Yang terakhir ada konsentris ketiga, ini adalah tanah sabrang, negara sahabat, yang di dalamnya bisa jadi ada hubungan diplomatik dan dagang. Ini ada Champa, ada Kamboja, ada Ayodhyapura atau sekarang kita kenal dengan Thailand. Kemudian yang kedua ada model integrasi kolonial. Ini adalah integrasi atas wilayah Hindia Belanda. Pemerintah kolonial mampu membangun integrasi wilayah dengan menguasai maritim dan integrasi vertikal antara pemerintah pusat dan daerah melalui birokrasi kolonial. Pegawai Belanda dan pribumi tidak memiliki jaringan massa.
Jadi nggak ada hubungan antara elit dengan massa di situ. Dan ini hanya menciptakan kesetiaan tunggal pada penguasa kolonial saat itu. Jadi ini integrasi wilayah Indonesia atau wilayah Nusantara kita di era penjajahan. Jadi ada model integrasi kolonial di mana penjajah atau kolonialisme itu, pemerintah kolonial itu yang membangun integrasinya dengan cara pasti sedikit memaksa dan dengan banyaknya agenda-agenda untuk bisa menyatukan di bawah tekanan. Kemudian yang ketiga, model integrasi nasional Indonesia ini merupakan sebuah kesadaran berbangsa, mulai dari berdirinya organisasi-organisasi pergerakan maupun gerakan kedaerahan. Ini silahkan nanti kalian bisa sebut sendiri organisasi pemudanya, mulai dari kapan, tujuannya apa, dan latar belakangnya apa. Kalian bisa coba kembali buka buku kalian. Selanjutnya ada penumbuhan kesadaran berbangsa melalui banyak tahapan. Di sini digambarkan ada 4 tahapan, yaitu masa perintis, masa penegas, masa percobaan, dan masa pendobrak. Di masa perintis kita bisa melihat dengan ditandai munculnya pergerakan Budi Utomo. Ini pada 20 Mei 1908. Ini menjadi Hari Kebangkitan Nasional. Kemudian masa penegas itu ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Pernyataan diri masyarakat Indonesia sebagai satu tanah air, satu bangsa dan bahasa persatuan. Kemudian ada masa percobaan, ini pergerakan kemerdekaan melalui organisasi-organisasi yang bergabung dalam GAPI atau Gabungan Politik Indonesia di tahun 1938 dan sudah mulai mengusulkan Indonesia berparlemen, tapi masih belum membuahkan hasil pada saat itu. Kemudian di masa pendobrak, ini semangat dan gerakan kebangsaan Indonesia telah berhasil mendobrak belenggu penjajahan dan menghasilkan kemerdekaan, yaitu Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Ke jenis-jenis integrasi politik ini menurut Myron Weiner dan Ramlan Surbakti di tahun 2010. Mereka menggunakan istilah integrasi politik daripada integrasi nasional. Kenapa? Menurut mereka integrasi politik adalah penyatuan masyarakat dengan sistem politik. Nanti di dalamnya integrasi politik dibagi menjadi 5 jenis, yakni integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan integrasi tingkah laku, yaitu perilaku integratif. Ini yang pertama, integrasi bangsa menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam satu pembentukan identitas nasional. Jadi budaya yang beragam bersatu. Ini tentunya didasari oleh semboyan bangsa kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini menjadi salah satu dasar bahwa kita itu harus bersatu meskipun kita memiliki kemajemukan yang luar biasa banyak atau luar biasa besar begitu. Jadi ini bisa menjadi sebuah dasar atau semangat untuk integrasi bangsa. Jenis integrasi politik selanjutnya di sini ada integrasi wilayah. Integrasi wilayah itu menunjukkan pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Jadi di situ artinya bahwa integrasi wilayah itu berkaitan dengan pembentukan kekuasaan nasional pusat yang sah di atas kelompok-kelompok sosial budaya yang lebih kecil yang berada di dalam suatu wilayah negara tersebut. Nah, kalau yang gambar di sini yang di peta ini adalah hasil dari deklarasi Juanda ya. Deklarasi Juanda itu di tahun 1957. Ini contoh aja di mana sebelum deklarasi Juanda, laut di antara pulau, terutama pulau-pulau di Indonesia di kasus kita di sini, itu dianggap sebagai perairan internasional. Jadi ini mengikuti aturan kolonial Belanda. Kemudian setelah
Deklarasi Juanda, maka batas perairan di Indonesia itu jadi perairan di sekitar pulau, di antara pulau dan yang menghubungkan antar pulau itu menjadi bagian dari wilayah kedaulatan NKRI. Nah, ini tadi bisa dikatakan bahwa inilah yang menjadi pemersatu atau menyatukan unit-unit sosial dari masing-masing pulau tersebut dan akhirnya menjadi satu kesatuan wilayah yang utuh di bawah kekuasaan pusat. Jadi kalau kita melihat batas-batas wilayahnya dari yang awalnya berwarna biru sekarang menjadi berwarna hijau. Ini adalah batas wilayahnya. Mungkin untuk batas-batas wilayahnya teman-teman dulu udah sempat belajar di mata kuliah lingkungan hidup Sumatera. Kemudian yang ketiga di sini ada integrasi elit massa. Jadi di sini ada hubungan antara elit dengan massa, di mana menunjuk pada masalah penghubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Ini mendekatkan perbedaan-perbedaan dan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. Jadi bagaimana tadi di awal kita sudah membahas terkait adanya urusan dimensi baik itu vertikal maupun horizontal. Kalau misalkan horizontal itu terbatas pada sesama kalangan di dalam masyarakat dengan berbagai jenis ras, agama, sosial budaya, ekonomi. Sedangkan di aspek yang di sini kita akan melihat hubungan ke arah vertikal di mana integrasi politik di sini ini berpengaruh juga antara hubungan rakyat dengan pemimpinnya begitu. Dimana kalau kita kemarin sedikit membahas terkait konstitusi atau berdirinya suatu negara, maka kita itu sebagai masyarakat menyerahkan kedaulatan kita ke tangan pemerintah. Jadi hubungan antara elit dengan massa di sini perlu dijaga sehingga terbentuklah sebuah integrasi politik. Selanjutnya ada integrasi nilai. Di sini menunjukkan adanya konsensus atau kesepakatan terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Jadi baik ini berupa peraturan perundang-undangan maupun menjadi sebuah norma atau hukum adat, akhirnya terbentuk sebuah kesepakatan untuk bisa bersama. Itu bagaimana mereka mencapai mufakat untuk bisa menentukan batas-batas bawah hal-hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan di dalam sebuah kelompok masyarakat tersebut gitu. Ini guna untuk memelihara tertib sosial. Jadi kalau di slide sebelumnya kita udah membahas terkait hubungan antara elit dan massa, maka di sini kita juga bisa melihat terkait bagaimana secara horizontal itu bisa terjadi hubungan yang harmonis. Apa yang disepakati, bagaimana dengan kemajemukan yang ada di Indonesia, kita bisa tetap tertib, bagaimana kita bertoleransi, bagaimana kita bergotong royong, maupun bagaimana kita bertenggang rasa antar kelas-kelas sosial yang ada di masyarakat. Untuk yang bawah di situ ada integrasi tingkah laku atau perilaku integratif, menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Jadi ini ya kelanjutan aja antara integrasi nilai sih. Selanjutnya, menurut Juliati Suroyo, integrasi nasional ini mencerminkan proses persatuan orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda atau memiliki berbagai perbedaan baik etnisitas, sosial, budaya, dan latar belakang ekonomi menjadi satu bangsa atau nation, terutama karena pengalaman sejarah dan politik yang relatif sama. Jadi kalau terutama di Indonesia kita melihat latar sejarah di Indonesia, tentunya bagaimana kita mengalami era kolonialisme yang terjadi ratusan tahun, ini yang mendasari dan mendorong keinginan untuk bersatu dan merdeka gitu.
Jadi ini tadi sudah banyak kita mention dari definisi-definisi integrasi bangsa tadi di awal juga sudah banyak. Ini kurang lebih masih sama, masih tidak banyak perbedaan poin-poinnya di mana adanya proses penyatuan etnis, sosial, terutama di sini sosiokultur ya. Jadi ada sosial budaya dan latar belakang ekonomi yang berbeda gitu. Jadi bahkan menggabungkan banyak kasta-kasta yang mungkin ada dulunya gitu, kelas-kelas sosial yang dulu pernah ada. Itu akhirnya bagaimana kita mencoba untuk bersama dan bersatu untuk menjalankan suatu negara gitu. Jadi ada sebuah kesepakatan. Selanjutnya di sini ada komponen integrasi nasional. Tadi sudah kita sempat bahas sedikit, ada integrasi politik, di dalamnya ada dimensi vertikal maupun dimensi horizontal. Kita bisa lihat di sini, dimensi vertikal itu menyangkut hubungan elit dan massa, baik antara elit politik dan massa, pengikut atau antara penguasa dan rakyat, guna menjembatani celah perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipatif. Jadi ada hubungan timbal balik antara elit dan massa atau pemerintah dengan yang diperintah atau rakyatnya, sehingga ada yang namanya politik partisipatif, di mana kita bisa dan boleh untuk memberikan feedback terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil dan dilakukan oleh pemegang kekuasaan atau pihak elitnya. Jadi ini adalah dimensi vertikal sebagai sebuah proses interaksi antara elit dan massa di situ. Sedangkan untuk dimensi horizontal tentu di sini menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial antar daerah, antar suku, umat beragama dan golongan masyarakat di Indonesia. Jadi ini tadi lebih ke arah hubungan antar masyarakat di sini. Sedangkan yang untuk yang dimensi vertikal ini akan lebih berpusat kepada hubungan antara masyarakat dengan pemerintahnya. Lalu di sini ada integrasi ekonomi, yang berarti terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi komoditas hidup rakyat. Adanya saling ketergantungan menjadikan wilayah dan orang-orang dari berbagai latar akan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dan sinergis. Jadi kita bisa bilang bahwa contoh misalkan di Indonesia, tidak semua pulau di Indonesia mampu menghasilkan batu bara. Sedangkan batu bara itu digunakan sebagai bahan bakar untuk menggerakkan turbin di pembangkit listrik. Maka bagaimana daerah-daerah yang kaya akan batu bara tersebut mensuplai untuk kebutuhan pasokan listrik se-Indonesia, ini sudah merupakan integrasi ekonomi. Selain itu komoditas-komoditas lain pun juga sama. Misalkan mungkin tidak semua daerah mampu mencukupi kebutuhan beras untuk daerahnya sendiri, maka dia harus mengirim atau mendapatkan suplai dari provinsi lain. Mungkin provinsi lain juga membutuhkan rempah yang tidak dimiliki oleh suatu daerah, atau bahkan mungkin kalau misalkan kayak di Lampung itu kaya akan singkong, kaya akan komoditas pisang, kopi robusta misalkan. Nah itulah yang akhirnya didistribusikan ke daerah lain untuk memutarkan roda ekonomi dan saling bersinergi. Begitupun sebaliknya, nanti ketika Lampung membutuhkan komoditas lain yang mungkin di sini tidak ada, dia juga akan mendatangkan dari daerah lain, sehingga ada atau munculnya sebuah sinergi untuk bisa saling bertukar komoditas ekonomi tadi di situ. Ini ada integrasi sosial budaya. Sebenarnya tadi juga sedikit banyak sudah dimention. Di dalamnya ada ras, ada golongan, ada agama, semua saling beririsan. Tidak mungkin di dalam dimensi horizontal ini masing-masing komponen dari 5 komponen ini bisa dipisahkan. Jadi mereka saling berhubungan, saling membutuhkan. Dan ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda di dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Integrasi sosial budaya juga berarti kesediaan bersatu bagi kelompok-kelompok sosial budaya di masyarakat, misalkan suku, agama, dan ras. Nah, bersatu ya mereka atau kita mau bergaul bersama
tidak memandang keturunannya dari suku apa, tidak memandang agamanya apa, tidak memandang kelas sosialnya seperti apa, dan sebagainya gitu. Jadi sudah kita mengabaikan semua itu di dalam payung bahwa kita adalah warga negara Indonesia yang sama. Akhirnya ini nanti terbentuk sebuah integrasi sosial budaya. Bisa jadi adanya akulturasi budaya atau enggak penggabungan beberapa budaya, nilai-nilai budayanya, sehingga bisa saling memahami bahwa ya memang kita berbeda, baik itu dari cara berkomunikasi dan lain-lain, saling bisa memahami bahwa metode berkomunikasi dan lain-lain itu juga berbeda. Nah, ini yang bisa menimbulkan integrasi sosial budaya. Jadi tidak perlu sampai menimbulkan gesekan-gesekan antar komponen-komponen atau unsur-unsur yang berbeda di dalam masyarakat tersebut. Karena ketika unsur-unsur, terutama 5 unsur yang ada di sini ya, itu sengaja dibentur-benturkan atau dieksploitasi untuk menjadi sebuah alasan untuk berpisah tadi atau berpecah belah, ya maka ini akan menjadi sebuah narasi yang akhirnya mengantarkan Indonesia ke arah disintegrasi bangsa begitu. Ini perlu kita sadari bersama itu, terutama isu-isu di horizontal ya, sosial kultur itu ya memang cukup cukup sensitif dan cukup sering kali menjadi sesuatu hal yang sering diangkat menjadi sebuah permasalahan atau polemik gitu. Maka ini sih perlu kita sadari bersama dan kita perlu sama-sama jaga agar tidak sampai memunculkan konflik secara horizontal tadi. Nah, ini di sini ada bagaimana mengembangkan integrasi nasional sebuah bangsa. Pendekatannya adanya ancaman dari luar. Kemudian gaya politik kepemimpinan, ada kekuatan lembaga politik, ideologi nasional, dan kesempatan pembangunan ekonomi. Nah, ini saya minta kalian coba tuliskan begitu. Bagaimana mengembangkan integrasi nasional dengan 5 pendekatan tersebut. Silahkan nanti ditulis di kolom jawaban di bawah ya. Nanti coba saya mention di bawah, saya tag sebagai tugas gitu. Lanjut, kita masuk ke dinamika dan tantangan di dalam pembangunan integrasi. Nah, di sini dikatakan bahwa sejak tahun 1945 upaya membangun integrasi secara terus-menerus itu dilakukan oleh Indonesia. Terdapat banyak perkembangan dan dinamika integrasi yang terjadi di Indonesia. Dinamika integrasi sejalan dengan tantangan zaman waktu itu atau mungkin masa kini. Tentu dinamika dan tantangannya akan sangat dinamis dan berbeda-beda untuk tiap generasinya. Nah, di poin yang bawah, di situ tantangan integrasi nasional berkaitan dengan masalah integrasi nasional itu sendiri. Oke, di bagian dinamika pembangunan integrasi di sini ini agak kecil sekali ya slide-nya, tapi coba saya jelaskan. Yang paling atas itu ada integrasi bangsa. Yang pertama tanggal 15 Agustus 2005 itu ada MOU di Vantaa, Helsinki, Finlandia. Pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak Gerakan Aceh Merdeka atau GAM untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Proses ini telah berhasil menyelesaikan kasus disintegrasi yang terjadi di Aceh sejak tahun 1975 sampai 2009. Itu adalah tantangan dan dinamika pembangunan integrasi yang pertama yang di-mention di slide ini ya. Selanjutnya ada integrasi wilayah. Melalui deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia, yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil.
diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Dengan deklarasi ini maka terjadi integrasi wilayah teritorial Indonesia. Wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah dan laut tidak lagi merupakan pemisah pulau, tetapi menjadi penghubung pulau-pulau di Indonesia. Tadi sudah saya jelaskan di slide sebelumnya yang ada gambar petanya terkait deklarasi Juanda tersebut. Kemudian yang ketiga, di sini ada pengalaman mengembangkan Pancasila sebagai nilai integratif terus-menerus dilakukan. Misalnya melalui kegiatan pendidikan Pancasila baik dengan mata kuliah di perguruan tinggi dan mata pelajaran di sekolah. Terus melalui kurikulum 1975 mulai diberikan mata pelajaran pendidikan moral Pancasila atau dulu dikenal dengan PMP di sekolah. Saat ini melalui kurikulum Merdeka terdapat mata pelajaran pendidikan Pancasila. Melalui pelajaran ini, Pancasila sebagai nilai bersama dan sebagai dasar filsafat negara disampaikan kepada generasi muda. Ini integrasi nilai. Untuk integrasi elit massa, dinamika integrasi elit massa ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan. Misalkan kunjungan ke daerah, temu kader PKK, peresmian gedung publik, dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendekatkan elit dan massa akan menguatkan dimensi vertikal integrasi nasional. Jadi ini membangun kedekatan antara elit dan massa. Ya, di mana pemimpin harus turun ke konstituennya untuk ya mendengarkan aspirasinya, terus kebutuhannya apa nanti untuk dirapatkan kembali di dalam rapat-rapat yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan masing-masing jenjang tingkat yang diperintahnya. Lalu ada integrasi tingkah laku, di situ yang terakhir itu mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintahan termasuk birokrasi. Dengan lembaga dan birokrasi yang terbentuk maka orang-orang dapat bekerja secara terintegratif dalam suatu aturan dan pola kerja yang teratur, sistematis, dan bertujuan. Contohnya, pembentukan lembaga-lembaga politik dan birokrasi di Indonesia diawali dengan hasil sidang 1 PPKI tanggal 18 Agustus 1945, yakni memilih presiden dan wakil presiden. Kemudian sidang PPKI kedua tanggal 19 Agustus 1945 memutuskan pembentukan 12 kementerian dan 8 provinsi di Indonesia. Jadi ini adalah dinamika pembangunan di Indonesia. Kita lihat di sini ada tantangan pembangunan integrasi. Yang pertama dalam dimensi horizontal ada tantangan yang berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sebenarnya kalau kita bilang bahwa ini sudah hilang 100% tentu tidak. Pasti masih ada kecemburuan-kecemburuan sosial yang pasti akan muncul. Akan tetapi ini menjadi tantangan bagaimana perbedaan-perbedaan tersebut atau mungkin singgungan-singgungan yang mungkin muncul secara perlahan ini tidak mengarah dan tidak perlu diperbesar hingga ini menjadi sebuah masalah yang berpotensi merusak integrasi bangsa. Nah, poin yang kedua ini primordialisme yang masih kuat. Titik pusat goncangan primordial biasanya berkisar pada beberapa hal, yaitu masalah hubungan daerah atau hubungan darah, di sini ada hubungan darah atau kesukuan, jenis bangsa atau ras, bahasa, daerah, agama, dan kebiasaan. Nah, kalau misalkan kita melihat di sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu, ada sebuah kata yang sering digunakan dan ini berpotensi untuk memecah belah bangsa itu atau memicu disintegrasi bangsa. Mungkin teman-teman sering mendengar
penggunaan istilah pribumi dan pendatang. Nah, ini kan sebenarnya kan masalah primordialisme ya, yang kalau misalkan ini tidak dikelola dengan baik, tentu ini menjadi sebuah tantangan di dalam pembangunan integrasi. Yang ketiga, masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan dapat menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan keputusasaan di masalah SARA. Di sini ya, gerakan separatisme dan kedaerahan, demonstrasi dan unjuk rasa. Lalu yang di sini, sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Tapi ya ini enggak di seluruh daerah sebenarnya. Begitu. Jadi ini adalah perbedaan pandangan. Bagaimana mereka memandang kesejahteraan, bagaimana mereka memandang keadilan, ini pasti mereka ada pengaruh-pengaruh dari nilai budaya yang akan bisa menentukan sejahtera itu seperti apa, tolok ukurnya, kemudian adil itu seperti apa tolok ukurnya gitu. Nah, ini tentu perlu adanya sosialisasi peraturan dan sebagainya gitu. Ya, dan komunikasi, terutama komunikasi di dalam penyusunan perundang-undangan tentunya. Lalu yang kelima di sini, kesediaan para pemimpin untuk terus-menerus bersedia berhubungan dengan rakyatnya. Pemimpin mau mendengar keluhan rakyat, mau turun ke bawah dan dekat dengan kelompok-kelompok yang merasa dipinggirkan. Jadi ini perlu sekali. Selanjutnya, kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang tidak atau kurang sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat serta penolakan sebagian besar warga masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Jadi di sini membahas terkait ketidaksesuaian antara kebijakan yang diambil dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat itu, sehingga memunculkan polemik atau penolakan-penolakan. Kita mungkin bisa melihat kemarin ada beberapa kali demo yang terjadi akibat pengambilan keputusan atau penetapan sebuah kebijakan yang mungkin terkesan tidak pro atau tidak melibatkan masyarakat begitu. Nah, ini lanjut pada era global. Tantangan itu ditambah oleh adanya tarikan global di mana keberadaan negara-negara sering dirasa terlalu sempit untuk mewadahi tuntutan dan kecenderungan global. Yang terakhir, dengan demikian keberadaan suatu negara dalam dua tarikan sekaligus, yaitu tarikan dari luar berupa globalisasi dan cenderung mengabaikan batas-batas negara. Jadi memang ya era globalisasi tentu sudah menghilangkan batas-batas. Baik itu bagaimana kita mendapatkan informasi sehingga ideologi kita mungkin berubah, bagaimana kultur itu juga berubah, kita mengalami rekonstruksi budaya lagi karena kita menyerap budaya-budaya asing yang mungkin muncul gitu. Kalau di materi kedua kemarin terkait identitas, kita sudah berdiskusi bagaimana pengaruh budaya Korea terhadap nilai kultur atau identitas yang ada di Indonesia gitu. Nah, ini dengan perbedaan pola-pola pandang seperti itu dan kultur yang masuk, ini juga bisa mengarah ke tantangan pembangunan integrasi itu. Selanjutnya ada solusi untuk tantangan pembangunan integrasi. Yang pertama, jalin hubungan dan kerjasama di antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kemudian kesediaan untuk hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai antara kelompok-kelompok masyarakat dengan pembedaan yang ada satu sama lain. Kemudian pengelolaan konflik juga diperlukan dalam menghadapi konflik yang tidak terelakkan. Yang ketiga, keinginan yang kuat dari pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat, kebijakan pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, serta dukungan masyarakat terhadap pemerintah yang sah
dan ketaatan warga masyarakat dalam melaksanakan kebijakan pemerintah. Yang ini tentunya ketika hubungannya adalah dimensi di vertikal, timbal balik begitu. Bagaimana pemerintah bisa menghasilkan kebijakan yang baik, yang sesuai dan pro terhadap rakyat, apa yang diinginkan masyarakat Sumatera akomodir di dalam kebijakan tersebut, maka kesadaran untuk masyarakat tersebut pada akhirnya untuk bisa taat terhadap kebijakan tersebut pasti akan lebih tinggi. Tidak perlu ada paksaan, bisa jadi memunculkan kesadaran diri yang lebih baik begitu. Kemudian yang terakhir, memang tidak ada kebijakan pemerintah yang dapat melayani dan memuaskan seluruh warga masyarakat, tetapi setidaknya kebijakan pemerintah hendaknya dapat melayani keinginan dan harapan sebagian besar warga masyarakat. Jadi bukan hanya kelompok atau orang yang bisa akhirnya merasakan manfaat dari kebijakan yang telah disusun atau telah dirilis tersebut. Nah, itu adalah solusi tantangan di dalam pembangunan integrasi, terutama yang di dua kanan ini adalah terkait hubungan atau dimensi secara vertikal, yaitu antara elit dengan massa. Di antaranya ya pasti bagaimana pemimpin mau mendengarkan aspirasi masyarakat itu sangat penting sih. Nggak cuma mendengarkan, lalu tentunya arah kebijakannya ya harus kebijakan yang bisa lebih pro terhadap rakyatnya. Untuk yang dimensi horizontalnya, ya kita coba meningkatkan lagi rasa toleransi kita, meningkatkan lagi semangat gotong royongnya, sehingga ini juga bisa membantu di dalam pengelolaan konflik yang lebih baik nantinya begitu. Oke, sekian. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Kita tutup untuk materi kali ini. Nanti coba silahkan kalian isi catatan-catatan yang ada di dalam materi ini. Tadi ada beberapa catatan yang harus kalian tuliskan di dalam kolom jawaban sebagai bentuk tugas. Oke, kita cukupkan. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.